hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Tahun 1948 adalah salah satu babak paling genting dalam sejarah Indonesia. Republik yang baru berumur 3 tahun itu masih sangat rapuh. Indonesia menghadapi tekanan Belanda dari luar dan mengalami perpecahan politik dari dalam. Di Madiun, Musso, seorang tokoh senior Partai Komunis Indonesia atau PKI, baru saja pulang dari Moskow. Ia datang dengan ide besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara berhaluan komunis. Pada Sabtu Pon tanggal 18 September tahun 1948, terdengar suara tembakan di udara yang menjadi tanda berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Pusatnya adalah di Madiun. Deklarasi ini ditolak keras oleh pemerintah pusat di Yogyakarta. Presiden Soekarno menilai gerakan ini sebagai kudeta. Kemudian tentara divisi Siliwangi diperintahkan untuk menumpas pemberontakan ini. Namun sebelum gerakan itu berhasil dipadamkan, pasukan PKI sudah menyebar ke pelosok Jawa Timur. Mereka menebar teror, menculik, menyiksa, hingga membantai ulama, tokoh agama, dan para santri. Kitab suci dibakar, asrama dihancurkan, bahkan sumur tua dijadikan kuburan massal. Disinilah pertanyaan kita lemparkan. Seberapa besar PKI pada tahun 1948? Berapa korban jiwa dari keganasan PKI ini? Dan bagaimana para ulama dan pondok pesantren, termasuk pondok modern Darussalam Gontor di Ponorogo, ikut menjadi salah satu sasaran kebiadaban mereka? Salah satu titik paling kelam dari pemberontakan PKI tahun 1948 terjadi di Desa Sojo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wilayah itu sekitar 20 km sebelah timur Ponorogo. Insiden berdarah di Sojo berlangsung pada pertengahan bulan September tahun 1948. Hanya beberapa hari setelah Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pasukan PKI datang dari segala arah. Mereka membawa palu, arit, tembak, senapan api, dan segala macam yang bisa dipakai untuk melukai. Pada sekitar tanggal 18-19 September 1948, ratusan orang ditangkap, diikat, lalu sebagian disiksa sebelum digiring ke sebuah sumur tua di Desa Sojo. Di sumur tua inilah tragedi keji itu terjadi. Satu persatu korban dieksekusi dengan tembakan, bacokan, atau dengan tusukan. Kemudian jasad mereka dilempar ke dalam sumur sedalam 25 meter. Dari catatan resmi, tercatat ada 108 korban jiwa. 67 orang berhasil dikenali, sementara sisanya tidak pernah bisa dikenali lagi. Tragedi Sojo menjadi salah satu bukti paling nyata bahwa pemberontakan PKI bukan sekedar gerakan politik, melainkan juga teror ideologi yang menargetkan benteng-benteng Islam dan masyarakat sipil sejak hari pertama pemberontakan meletus. Kesaksian menyebutkan para korban ditangkap, diikat dengan tali, sebagian disiksa terlebih dahulu, lalu digiring ke sebuah sumur tua di pinggir desa. Satu persatu dieksekusi dengan cara ditembak, ditusuk, atau dibacok. Bau darah dan bau busuk jenazah masih tercium berminggu-minggu setelah itu. Tragedi Sojo jelas bukan insiden spontan. Menurut penelitian Anne Swift dalam The Road to Madiun, aksi ini merupakan bagian dari strategi sistematis PKI untuk menghancurkan pengaruh ulama dan pesantren di wilayah Matraman yang meliputi Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Tujuannya adalah menciptakan ruang kosong kepemimpinan masyarakat dan sosial agar ideologi komunis bisa menggantikan peran agama dalam masyarakat desa. Kini di lokasi itu berdiri Monumen Sojo. Sojo hanya satu titik. Kekerasan serupa terjadi di banyak tempat di sekitar Madiun dan Magetan. Tentu saja ini membentuk rantai tragedi. Setelah meletusnya pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948, gelombang kekerasan menyapu berbagai wilayah di sekitarnya. Salah satu peristiwa paling tragis terjadi di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Magetan, sebuah daerah di lereng Gunung Lawu. Peristiwa ini berlangsung pada September 1948, dalam minggu pertama setelah PKI menguasai Madiun. Di wilayah Kresek, PKI mengamuk dan menargetkan ulama, kiai, santri, dan tokoh masyarakat yang dianggap menghalangi ambisi ideologi komunis. Menurut catatan sejarah dan kesaksian yang kini diabadikan dalam Monumen Kresek,
terdapat lebih dari 200 korban jiwa dalam tragedi ini. Para korban terdiri dari para ulama dan kiai NU serta Muhammadiyah. Mereka memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Kemudian para korban juga terdiri dari para santri dari pesantren-pesantren kecil di sekitar Magetan. Mereka dianggap sebagai kader masa depan Islam. Kemudian para korban terdiri dari tokoh masyarakat dan pegawai negeri. Mereka dituduh pro-republik dan anti-PKI. Di antara korban tercatat nama-nama besar seperti Kiai Haji Subakir, Kiai Haji Sidik, dan sejumlah kiai dari pesantren kecil di Magetan. Mereka ditangkap dari rumahnya masing-masing. Mereka dipermalukan di depan keluarga. Kemudian setelah itu mereka digiring ke lokasi eksekusi. Banyak dari mereka mengalami penyiksaan lebih dahulu. Mereka dipukul, ditendang, diikat, bahkan dibacok di hadapan santri dan keluarganya. Korban lalu dibunuh secara massal dengan cara yang sangat keji. Ada yang ditembak, ada yang ditebas dengan senjata tajam, bahkan ada pula yang dikubur hidup-hidup dalam lubang-lubang besar yang telah disiapkan PKI. Tubuh mereka kemudian ditimbun tanah begitu saja, tanpa dimandikan, tanpa kafan, tanpa doa. Ini adalah suatu penghinaan besar bagi masyarakat Muslim saat itu. Kini di lokasi itu berdiri monumen kresek, lengkap dengan diorama penyiksaan sebagai pengingat bahwa pernah terjadi pembantaian massal di tanah Magetan. Diorama itu menggambarkan bagaimana kiai-kiai yang berjubah putih diperlakukan layaknya seorang manusia yang tidak ada harkat martabatnya, layaknya musuh negara, sementara para santri muda berteriak histeris menyaksikan guru mereka diseret dan dihabisi. Tragedi Kresek ini menjadi bukti bahwa pemberontakan PKI 1948 tidak hanya sebuah manuver politik, tapi sebuah operasi teror ideologi yang secara sistematis menargetkan ulama, pesantren, dan simpul-simpul kekuatan Islam. Gelombang kekerasan yang dipicu oleh pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948 tidak hanya berhenti di Magetan atau Kresek, tetapi juga merambah ke berbagai desa sekitar Madiun. Salah satu titik penting adalah Desa Ngelames, Kecamatan Madiun, yang kala itu menjadi jalur strategis penghubung kota Madiun dengan wilayah Ponorogo dan Magetan. Peristiwa berdarah di Ngelames terjadi pada akhir September tahun 1948 ketika PKI mulai melakukan pembersihan sistematis terhadap orang-orang yang dianggap menentang garis ideologi mereka. Di desa ini, target utama bukan hanya ulama, tetapi juga guru-guru sekolah, rakyat, aparat desa, dan simpatisan kelompok Islam yang menolak hadir dalam rapat-rapat politik PKI. Catatan sejarah lokal dan juga kesaksian masyarakat menyebutkan puluhan orang menjadi korban dalam peristiwa ini. Angka pastinya bervariasi dalam berbagai sumber, namun diperkirakan antara 40 hingga 60 orang ditangkap kemudian dieksekusi dengan cara yang keji. Sebagian dari mereka ditembak di tempat, sebagian lagi ditusuk dengan senjata tajam, lalu tubuh mereka dibuang begitu saja ke ladang-ladang, ke dalam lubang tanah di sekitaran desa. Korbannya adalah para guru di sekolah rakyat. Mereka dituduh menyebarkan pendidikan pro-Republik Indonesia dan menolak kurikulum atau rapat yang digerakkan oleh PKI. Korban selanjutnya adalah aparat desa seperti kepala dusun dan perangkat desa yang menolak mengibarkan bendera merah atau menolak memberi logistik kepada pasukan PKI. Korban selanjutnya adalah aktivis Islam dan warga NU atau Muhammadiyah yang dianggap anti revolusi hanya karena menolak mengikuti rapat atau enggan meneriakkan yel-yel komunis. Kekejaman itu dilakukan secara terbuka untuk menimbulkan rasa takut. Para korban seringkali diseret dari rumahnya di depan keluarga. Mereka kemudian dipukul, diikat dengan tali, lalu digiring ke ladang atau tepi hutan. Di sana mereka dieksekusi satu persatu. Sebagian tubuh ditinggalkan begitu saja hingga membusuk, sementara sebagian lain dikubur secara massal di dalam lubang-lubang tanah tanpa identitas. Kini meskipun tidak sebesar monumen Sojo atau Kresek, Ngelames tetap dikenang oleh masyarakat Madiun sebagai salah satu titik hitam pemberontakan PKI 1948. Ladang-ladang yang dulu menjadi tempat eksekusi hingga kini masih menyimpan cerita pahit tentang bagaimana sebuah desa kecil dijadikan arena teror ideologi. Tragedi Ngelames menunjukkan bahwa pembantaian PKI bukan hanya menargetkan tokoh-tokoh besar,
seperti kiai atau pemimpin pesantren, tetapi mereka juga menyapu bersih lapisan bawah masyarakat yang menjadi simpul perlawanan secara kultural, mulai dari guru desa hingga aparat kecil. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa strategi PKI saat itu adalah menghancurkan semua lapisan yang berpotensi mempertahankan pengaruh Islam dan Republik Indonesia di pedesaan Jawa Timur.